brother sister, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dan sangat bersyukur pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sangat bersyukur. Rasanya sangat rindu bisa bertemu saudara-saudari dan pasti satu sukacita Tuhan bisa bertemu semua Tuhan, brother sister, dan sangat penyemangat ya pandemi, di tengah masa yang tidak mudah ini Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, bantu Tuhan untuk kita bisa belajar pada pagi hari ini Tuhan. Sebagai umat Engkau, kita adalah umat-umat yang diberkati secara luar biasa. Bantu kami untuk selalu melihat itu menjadi satu kekuatan kami, satu sukacita kami, bahkan juga semakin bergantung kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, sertai hamba-Mu, biarkan Roh Kudus memimpin kita semua dalam mendengarkan firman Tuhan, dan bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sekali lagi jemaat, sangat bersyukur pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kembali ya. Di minggu lalu kita sudah belajar dari Pendeta Frankie dan juga Pendeta John ya. Pendeta Frankie berbicara tentang bagaimana kita menjadi umat Tuhan ya, dan juga belajar dari Pendeta John bagaimana Tuhan selalu setia di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan belajar apa aja berkat ketika kita menjadi umat Tuhan ya. Ini satu hal yang kita percaya bahwa setiap kita ya sangat bersyukur bahwa kita menjadi umat Tuhan dan percaya bahwa Tuhan memberkati di dalam setiap langkah di dalam kehidupan kita ya. Berkat bisa macam-macam, betul ya, dari mulai berkat yang secara universal, tapi hari ini saya akan berbicara lebih spesifik kepada berkat ketika kita menjadi umat Tuhan itu sendiri. Apa yang menjadi berbeda? Apa yang spesial ketika kita menjadi umat Tuhan? Ya, apakah ini berbicara hanya tentang materi atau hanya sekedar sebuah berkat yang kita inginkan saja, atau ada hal yang Tuhan sedang sediakan ya menjadi berkat ketika kita menjadi umatnya? Saya percaya ini adalah satu hal yang kita selalu tunggu-tunggu ya, berkat ya, karena nggak ada yang mau kutuk ya, semua pasti mau berkat semua. Nah, tapi percaya bahwa berkat apa sih yang kita terima ketika kita menjadi umat Tuhan itu sendiri ya. Nah, kalau kita pelajari dari perjalanan bangsa Israel ketika dia menjadi umatnya, bahkan hingga kita hari ini baca ya di buku Yehezkiel, ini perjalanan yang menarik karena perjalanan yang secara langsung Tuhan menjaga mereka. Tuhan betul-betul di dalam perjalanan ini, dari mulai di pembuangan mereka keluar, terus kemudian mereka juga ada sebuah monarki atau kerajaan-kerajaan, lalu kemudian ada pembuangan lagi ya, sampai nanti di buku Yehezkiel mereka ada di pembuangan Babilonia ya, atau ada Daniel ya, saya sendiri ya, tapi saya bukan ada di kejadian itu, saya berbeda, tapi juga ada Yehezkiel di sana. Ya, ini adalah perjalanan dari bangsa Israel, dan menariknya adalah Tuhan selalu memberkati bangsa ini ya dengan luar biasa. Kita bisa baca di Imamat ya, kita bisa baca di Ulangan, bahkan dari Kejadian, Keluaran sampai kepada akhir dari Old Testament atau Perjanjian Lama. Tuhan menyertai bahkan memberkati bangsa Israel ketika mereka lagi memberontak, ketika mereka lagi jahat, ketika mereka lagi terus menyakiti hati Tuhan. Tetapi ini yang kita mau melihat, bagaimana berkat Tuhan tidak pernah berhenti bagi umatnya. Berkat Tuhan terus ada dan bahkan terus menyertai hidup mereka. Bahkan ketika mereka lagi jatuh di dalam dosa, atau maka mereka lagi menyakiti hati Tuhan. Ya, ini adalah satu perjalanan yang kita percaya membantu kita untuk melihat kalau kita berada di pihak Tuhan atau kita menjadi umat Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan akan sediakan di dalam hidup kita. Ya, nah ini menarik juga ketika kita baca di buku Yehezkiel, ketika kita lihat ini perjalanan bangsa Israel begitu hebat, begitu luar biasa Tuhan memberkati. Ya, tetapi menarik di buku Yehezkiel 20 ayat 32 dikatakan seperti ini. Dan apa yang timbul dalam hatimu sama sekali tidak akan terjadi, yaitu yang kamu katakan, kami ingin seperti bangsa-bangsa lain. Tuhan tahu ada di dalam hati mereka yang mereka ingin katakan, yaitu ketika mereka di pembuangan Babilonia,
Mereka ingin berkata, kami ingin seperti bangsa-bangsa lain, seperti segala kaum di negeri-negeri, untuk berbakti kepada pohon dan batu. Ya, ini menarik karena ketika mereka di dalam pembuangan, ketika mereka lagi ibaratnya terisolasi, mereka lagi dipisahkan, mereka lagi dalam kondisi yang tidak mudah, ya. Tapi itu juga karena kejahatan mereka sendiri, ya. Tetapi mereka katakan, kami ingin seperti bangsa-bangsa lain, ya. Tuhan memberkati luar biasa bangsa Israel, Tuhan terus menuntun bangsa Israel, tetapi dikatakan, kami ingin seperti bangsa-bangsa lain. Dan menariknya bukan ingin menyembah Allah yang hidup. Dibilang, saya ingin menyembah seperti bangsa lain yang berbakti kepada pohon dan batu. Wah, bayangin ya, kita sekarang ini kalau kita menyembah, wah ada pohon besar, kita semua pada berlutut, pada menyembah. Ya, can you imagine ya, bagaimana bobroknya satu bangsa ini, bangsa pilihan Tuhan. Ya, bagaimana mereka mendapatkan berkat begitu banyak, ya, mereka hidup dengan Tuhan begitu luar biasa, tetapi mereka di dalam hati mereka justru memilih, saya ingin seperti bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu saudara-saudari, ini mungkin nggak bisa terjadi sama kita, bisa aja, ya. Percaya nggak berkat Tuhan? Percaya. Saya yakin kalau orang Kristen tanya, percaya nggak Tuhan memberkati? Amin. Siapa yang mau berkat? Saya mau. Betul ya. Tapi ketika kondisi tidak mudah, ketika kondisi seperti hari ini, pandemi, ya, kita tahu PPKM diperpanjang lagi, ya, kemudian kita akses juga masih belum begitu leluasa, ya, atau bahkan dampak ekonominya masih terasa, dampak sosialnya masih terasa, atau mungkin kita sedang mengalami COVID itu sendiri, ya, bahkan semua dampak yang kita alami. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga berkata seperti ini? Kami ingin seperti bangsa-bangsa lain. Kami ingin, lebih baik saya nggak mengenal Tuhan. Lebih baik saya nggak jadi Kristen. Lebih baik saya jadi orang biasa aja. Lebih baik saya menyembah batu dan pohon. Bisa nggak itu terjadi? Mungkin aja. Ya, ketika Tuhan begitu banyak memberkati hidup kita, ketika ada satu kondisi yang nggak gampang, bangsa Israel berkata, kami ingin seperti bangsa lain. Bapak Ibu saudara-saudari, semoga ini tidak menjadi apa yang di hati kita. Berharap ini bukan apa yang ada di pikiran kita. Lalu berkata, kami ingin seperti bangsa lain. Tuhan udah jahat, Tuhan udah jauh, Tuhan udah meninggalkan kita. Yesaya juga ada tulis di situ bahwa bangsa Israel berkata, Tuhan nggak ada di tempat ini, Tuhan nggak ada di tanah ini, Tuhan nggak melihat kita. Tuhan udah nggak tahu kemana, udah jauh, ya. Dan menariknya, di buku yang sama atau di Yesaya itu sendiri, ada Yesaya 34 ayat 26. Kalau kita baca dari mulai 32 dan seterusnya, itu udah mulai Tuhan kasih pengharapan kepada bangsa Israel. Dan dikatakan gini, aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya, itu adalah hujan yang membawa berkat. Di bahasa Inggrisnya dibilang, I will bless my people. Bisa bayangkan ya, ketika bangsa Israel tadi di Yeskiel 20 katakan, saya mendingan nggak mau jadi bangsa Tuhan lagi. Saya mau keluar dari bangsa Tuhan. Tapi Tuhan masih terus memberkati mereka. I will bless my people and their homes. Ya, bukan hanya untuk dia, tapi untuk lingkungannya dia. Around my holy hill. And in the proper season, ya, I will shower. I will send the shower they need. There will be showers of blessing. Ya, masih ada berkat. Ya, bahkan terus Tuhan memberkati bangsa ini. Ya, Tuhan terus memberkati bangsa ini ketika mereka sedang memberontak. Ketika mereka bahkan sudah mulai tidak percaya. Bahkan ketika mereka sudah mulai meragukan integritas dari Tuhan. Padahal kalau kita tahu sekali lagi, ini adalah kejahatan dari bangsa Israel. Tapi terus berkat Tuhan berikan kepada mereka. Ya, hari ini Bapak Ibu, kita memang dalam kondisi pandemi. Kita dalam kondisi yang tidak mudah dengan segala tadi dampaknya. Tetapi apakah kita masih mau melihat dan bahkan kita juga masih percaya akan berkat daripada Tuhan? Ya, seperti kata-kata Tuhan ini, I will bless my people. Ya, even mereka memberontak, even mereka sudah mulai jahat, bahkan masih jahat, ya, pada saat itu,
Mereka masih tidak percaya, bahkan tidak mendengar apa kata dari Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana atau apa saja berkat ketika kita menjadi umatnya. Supaya kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu terus ada bersama bangsa Israel, dan percaya juga kepada kita sebagai umatnya hari ini. Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Dan kita percaya juga berkat-berkatnya masih ada walaupun di tengah pandemi saat ini. Memberikan angin segar, memberikan pengharapan, dan memang akan selalu ada untuk kita semua pada pagi hari ini. Amin. Percayakah kita kepada berkat Tuhan hari ini? Dan berkat apa yang kita akan lihat sama-sama? Mungkin ini berkat yang kalau secara sekilas, mungkin bukan berupa uang, mungkin bukan berupa hal-hal material, ya, tetapi kita akan melihat bersama-sama apa maksud dari berkat Tuhan itu sendiri. Ya, ini menarik karena bicara tentang berkat itu sendiri, itu adalah bukan hanya tentang apa yang Tuhan kasih, tetapi ini adalah berupa hubungan, sebuah relationship antara Tuhan dengan bangsanya. Ya, dan ini kita akan lihat bersama-sama apa aja sih yang Tuhan berkati untuk umatnya. Di Ulangan 28 ayat 2 dikatakan, segala berkat ini akan datang kepadamu. Ini berbicara tentang berkat dan menjadi bagianmu. Engkau mendengar, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ya, sekali lagi saya bacakan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Apa aja yang didapat? Apa aja berkat yang didapat? Banyak. Ya, kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel ini, ya, berkatnya begitu berlimpah. Dari mulai ketika mereka di kota, mereka di ladang, diberkati dari buah kandungan, hasil bumi, hasil ternak, ya. Apalagi Tuhan memberkati pada waktu masuk dan juga bahkan diberkati waktu keluar. Ya, Tuhan juga memerintahkan bahkan berkat ke atas di dalam lumbung dan dalam segala usaha. Ya, ini adalah berkat dari Tuhan. Ya, dan Tuhan sudah sediakan bagi umatnya. Nah, pertanyaan kepada kita hari ini apakah kita masih melihat bagaimana Tuhan terus memberkati hidup kita? Bahkan di buku Yesaya 34 ayat 18 dikatakan, apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Tuhan memberikan yang terbaik ketika mereka jahat kepada Tuhan. Ya, ketika mereka membangkang kepada Tuhan. Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Ya, ini coba bangsa Israel menginjakkan ke padang rumput yang lain, padahal Tuhan sudah memberikan padang rumput yang terbaik. Belum cukup bahwa kamu minum dari air yang jernih. Mesti pulakah yang tinggal itu ke kamu? Keruhkah dengan kakimu? Ya, ini satu hal yang menarik ketika Tuhan memberkati. Ini betul-betul menjadi berkat dari umatnya Tuhan. Ya, dari semua hal yang dikasih, dari ladang, dari semua lumbung, dari segala hasil usaha, ya, dari semua ternak, dari semua buah kandungan, dari semua hal yang mereka dapat, perbendaharaan mereka, bahkan juga Tuhan menyediakan hujan, langit dan semuanya itu, ya. Mereka masih jahat kepada Tuhan. Hari ini berkat Tuhan yang kita mau belajar sama-sama. Ini menjadi satu berkat yang spesifik kepada umatnya, ya, yang tidak didapatkan oleh bangsa-bangsa lain, ya. Yang kita percaya bagaimana Tuhan menyertai hidup mereka. Itu adalah pertama penyediaan Tuhan. Tuhan sediakan semua, dari mulai usaha, dari mulai apa yang diusahakan, dari mulai tempatnya, dari mulai orangnya, dari semua hal Tuhan sediakan. Ini menjadi berkat bagi umat Tuhan. Menjadi umat dari kepunyaan Tuhan itu sendiri. Pertanyaan kepada kita hari ini adalah, apakah kita membiarkan Tuhan provide hidup kita, menyediakan segala sesuatu bagi hidup kita? Hari ini ketika pandemi kita bisa terus menyediakan bagi hidup kita, tapi sampai lupa bahwa ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan secara perlahan-lahan kita mulai menyembah berhala lain. Kita mulai berkata, saya mau seperti bangsa lain, dan saya nggak mau ikut kepada apa yang Tuhan
sudah sediakan kepada saya hari ini? Apakah kita membiarkan Tuhan provide hidup kita? Atau kita selalu provide sampai kita tidak membiarkan Tuhan provide hidup kita? Perlahan-lahan pekerjaan menjadi yang utama. Oh, di pekerjaan saya dapat penyediaan, saya dapat berkat ini, dapat ini. Tapi tanpa kita sadari, kita terbelenggu akan pekerjaan itu. Atau akan pengetahuan. Saya dapat pengetahuan, tapi kita seolah itu kita sediakan terus, tapi lupa bahwa Tuhan menyediakan juga. Dan akhirnya kita menyimpang, dan kita mulai ikut berhala lain. Poin saya pertama tentang penyediaan Tuhan. Apakah ketika Tuhan sediakan, kita masih bisa melihat itu? Bahwa Tuhan memberkati kita, bahwa penyediaannya Dia. Dia provide semua hal. Ketika masa pandemi hari ini, bukankah Tuhan juga provide itu? Tuhan sediakan segala sesuatu. Ya, kalau saya sebutkan satu persatu, mulai dari Zoom, ya, kita masih lihat gak bahwa itu berkat Tuhan. Ya, Tuhan sediakan ada semua perangkat yang kita bisa punya hari ini. Tuhan menyediakan apa? Tuhan menyediakan plan sister hari ini. Ya, untuk apa? Kita bisa bersyukur akan hal itu. Kita boleh melihat satu sama lain saling support, satu sama lain saling membantu. Bahkan ketika kita mengalami masa pandemi ini, ya, penyediaan Tuhan, kita masih melihat itu gak sebagai penyediaan Tuhan? Atau kita melihat bahwa ini mah biasa saja? Atau saya nggak jadi murid pun juga Tuhan sediakan? Yakinkah kita akan hal itu? Bukan ini satu hal yang spesial ketika kita menjadi umat, ya, Tuhan sediakan segala sesuatu. Ya, di masa pandemi, di masa yang nggak gampang ini, pekerjaan segala macam, ya, Tuhan sediakan, Tuhan buka jalan, Tuhan kasih berkatnya kepada umatnya. Mungkin ini bukan berupa uang, tapi penyediaan Tuhan itu lebih dari apa materi yang Tuhan kasih. Kita masih gak bersyukur akan hal itu? Kita masih gak punya hati yang semakin mau bergantung kepada Tuhan karena Tuhan udah sediakan? Atau kita mulai melihat, Tuhan tidak sediakan, saya mau cari Tuhan yang lain. Saya mau bergantung pada pohon deh, sama batu. Ya, padahal itu tidak menyediakan apa-apa. Saya mau bergantung deh sama bos saya, sama pekerjaan saya. Saya mau bergantung deh sama uang, karena itu yang membuat saya provide. Saya mau bergantung deh sama mungkin pengetahuan bagi kita yang sekolah atau yang kuliah. Tanpa kita sadari, kita tidak lagi melihat atau kita membiarkan Tuhan menyediakan bagi hidup kita. Dan itu sudah ada terus-menerus hingga sekarang. Amin. Yang pertama adalah tentang penyediaan Tuhan. Yang kedua, kita akan belajar. Imamat 26 ayat 13 dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan menjaga bangsa Israel, itu terus dari mulai pembuangan. Ya, ini sudah dijelaskan di Imamat 26 ya, bicara tentang berkat. Ini salah satunya. Bahkan juga terus mereka dijaga sampai di Yeskiel 20 diingatkan ketika mereka di Babilonia. Tetapi aku bertindak oleh karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa di mana mereka berada. Di hadapan bangsa-bangsa itu, aku menyatakan diri kepada mereka dalam hal aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan menuntun mereka ke padang gurun. Hari ini, apa menjadi berkat sebagai umat Tuhan? Yang kedua, yang pertama Tuhan sediakan. Kita nggak perlu takut, Tuhan sediakan. Ya. Yang kedua adalah perlindungan dari Tuhan. Ya. Tuhan menjaga bangsa Israel dari tanah Mesir terus sampai kepada mereka di pembuangan. Ya, dari pembuangan Babilonia mereka terus dijaga Tuhan, mereka terus dilindungi Tuhan. Bahkan dikasih selalu kesempatan, mau gak berubah, mau gak bertobat, aku balikin lagi nih, aku lindungi kamu. Tetapi mereka terus menerus menyembah berhala di luar dari Tuhan yang hidup ini. Ya, poin yang kedua, bagaimana berkat sebagai umat Tuhan adalah perlindungan Tuhan. Masih melihatkah kita bahwa Tuhan melindungi kita hingga saat ini? Ya, di tengah kondisi yang tidak gampang. Tadi Bang Mahesa share bagaimana Tuhan protect. Ya, ini nggak gampang ya, kita ada di Man of God ya, bagaimana terus
Tuhan jaga dari mulai rumah sakit, dari mulai tenaga medis, balik lagi, masuk lagi, ya, bless lagi, terus lagi. Kita melihat ya bahwa itu adalah perlindungan dari Tuhan. Ya, tadi Bang Mese bahkan cerita bahwa ya hanya Tuhanlah sumber penghiburan sejati. Ya, dia tahu bahwa ketika kondisi seperti itu di sebelahnya ada yang TBC, ada yang juga mungkin batuk-batuk nggak tahu apa penyakitnya, ini gak gampang, tapi Tuhan masih melindungi. Ya, dan bahkan juga Tuhan melindungi Kak Esther juga. Ya, kalau kita mendengar tadi sharing komuni, kita bisa lihat gak bahwa Tuhan itu terus melindungi bahkan kepada kita hari ini. Ya, Tuhan melindungi kita di kondisi-kondisi yang tidak mudah. Hari ini apa yang menjadi tempat pelindungan kita hari ini? Ketika Tuhan udah melindungi kita, apa kita masih terus bergantung kepada Tuhan? Atau kita makin berlindung justru malah makin jauh dari Tuhan? Ya, ketika masa pandemi justru kita berlindung dari masa pandemi. Wah, saya jadi nggak usah semangat aja deh, kan nggak ketemu, ya. Kan udah nggak bisa lagi untuk tatap muka. Lama-lama kita tidak melihat Tuhan menjaga kita. Kita berlindung, kita sembunyi, dan kita tidak lakukan apa-apa. Ya, kita masih lihat nggak berkat Tuhan bahwa Tuhan melindungi hidup kita hari ini. Ya, kalau kita lihat tadi bagaimana di buku Yehezkiel diingatkan terus, aku akan membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Begitu juga kita juga akan melihat perlindungan Tuhan untuk kita keluar dari masa pandemi ini. Saya tahu ini nggak gampang, Bapak Ibu. Ya, kondisi yang terus ada yang udah mulai di kota membaik, di daerah yang memburuk. Ya, ketika ada ini muncul lagi yang baru, ada varian baru lagi. Seperti tidak ada kejelasan. Tapi percayakah kita bahwa Tuhan masih melindungi kita hari ini? Atau kita lebih percaya batu, pohon melindungi kita? Kita lebih percaya ya hal-hal di luar sana melindungi kita. Kita lebih percaya kepada hal-hal yang di luar Tuhan, dan kita makin bergantung dan berlindung kepadanya. Dan kita lupa bahwa ada Tuhan yang senantiasa melindungi. Seperti Tuhan melindungi bangsa Israel, begitu juga Tuhan melindungi umatnya. Kita hari ini, Bapak Ibu, Tuhan melindungi kita dari segala hal yang mungkin gak gampang hari ini. Dampak ekonominya, semua dampak sosialnya, Tuhan melindungi kita hari ini. Amin. Itu yang kedua, bagaimana Tuhan melindungi kita sebagai umatnya. Kita percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Sehingga kita bisa lihat di Imamat 26 ayat 11 sampai 12. Betul, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia bilang, aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengah kamu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Kita percaya bahwa kemah suci itu adalah sebuah kehadiran Tuhan, sebuah God's presence. Ya, dan ini adalah satu berkat juga kepada bangsa Israel. Tuhan memperlihatkan bahwa aku ini hidup, sehingga aku mau ada di tengah-tengah kamu. Kita bukan menyembah pohon dan batu yang dia nggak ada, yang dia tidak hidup, yang kita tidak bisa mengadu kepadanya, yang kita nggak bisa berserah, yang kita nggak bisa bahkan menangis berlutut kepada Sang Pencipta ini. Ya, kita bersyukur, kita menyembah Tuhan yang hidup. Bahkan dikatakan, aku akan hadir di tengah-tengah kamu. Dan menariknya adalah di semua perjalanan bangsa Israel, Tuhan mau selalu ada bersama-sama dengan Tuhan. Ketika mungkin bait suci runtuh atau bahkan hancur, dia memberikan penjaga-penjaganya, nabi-nabinya untuk terus memperingatkan, terus memberitahu bahwa aku selalu ada dengan bersama-sama dengan mereka. Ya, Tuhan tidak pernah tidak hadir. That's the blessing yang kita bisa rasakan dan kita bisa lihat hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita masih gak melihat the blessing dari Tuhan itu adalah tentang kehadiran Tuhan hari ini. God's presence. Di tengah pandemi, Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu ada untuk menjaga dan bahkan melindungi kita. Tuhan tahu, Tuhan mendengar. Ya, kalau kita baca di Yehezkiel, bahkan juga tadi di perjalanan bangsa Israel, Tuhan melihat ketika kita mungkin lagi kesulitan. Tuhan mendengar ketika kita sedang meminta kepadanya. Tuhan
merasakan ketika kita sedang struggling, kita merasa nggak bisa lagi, kita nggak mudah lagi. Ya, Tuhan merasakan itu. That's the privilege. Ini adalah sebuah kehormatan, sebuah hak istimewa yang kita dapat sebagai umatnya. The presence of God. Kebayang gak kalau kita bukan bangsanya Tuhan? Ya tadi kita menyembah batu, menyembah pohon, menyembah bunga, menyembah bangunan mungkin, patung-patung. Can you imagine? Kita mau merasakan apa? Ya, kita mau feel apa dari kehadirannya? Gak ada. Ya, bahkan kita bisa lihat ketika di buku Yeskel diperhadapkan dengan bangsa-bangsa lain, kalah ketika tidak ada kehadiran Tuhan di sana. Tidak ada berkat Tuhan di sana, itu berupa kehadirannya. Kita bisa lihat ke hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, di masa pandemi, Tuhan selalu hadir bersama dengan kita. Ya, Tuhan ada bersama dengan kita ketika mengalami situasi nggak gampang. Ya, ketika mungkin kita lagi diisolasi di rumah, mungkin ketika kita lagi juga mengalami dampak ekonominya, mungkin kita dirumahkan hari ini, mungkin kita sedang kondisinya sakit hari ini, tapi percaya bahwa berkat Tuhan adalah Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Ini ada satu hal yang menarik untuk kita melihat bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan mendengar kita, Tuhan melihat kita, Tuhan merasakan apa yang kita rasakan. Bahkan di Yeskiel juga katakan, aku mengembalakan seperti domba dengan gembalanya. Ya, aku hadir untuk terus bersama dengan mereka. Aku nggak mau sampai kehilangan mereka. Aku nggak mau sampai jauh dari mereka. Itulah berkat versinya Tuhan yang spesifik, yang spesial, yang diberikan kepada umatnya. Jadi kita lihat, kok nggak ada uangnya, kok nggak ada berkat berupa mobil mewahnya, kok nggak ada berkat berupa rumah besarnya, ya. Tapi kita bisa melihat bahwa berkat yang Tuhan maksud dan Tuhan mau dan Tuhan berikan kepada umat pilihannya, itu adalah Tuhan itu sendiri. Yang terbaik adalah Tuhan itu sendiri. Dari mulai kehadirannya, dari mulai perlindungannya, ya, bahkan dari mulai apa yang Dia sediakan. Dia tidak membiarkan kita kelaparan. Dia tidak membiarkan kita terus berada di kondisi yang sama, tapi Tuhan terus ada untuk menyertai bangsanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, masihkah kita merasa aman di masa pandemi ini karena kita punya Tuhan? Masihkah kita merasa secure, aman bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan saya? Atau kita mulai seperti di Yeskiel tadi, Yeskiel 20, Tuhan gak ada, saya mau seperti bangsa lain, saya lebih baik menyembah pohon, menyembah batu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. That's the blessing yang besar, yang luar biasa yang kita punya. God is alive dan terus ada bersama dengan hidup kita. Ini salah satu blessing ya tadi tentang bagaimana Tuhan menyertai. Ya, kita melihat ini orang tua yang kita kasihi, piwa-piwa kita. Ya, kita lihat senyumnya, kita lihat semangatnya, kita lihat bagaimana mereka begitu berapi-api ketika ini lagi ada fellowship, ya, di tengah-tengah piwa. Ya, kita bisa lihat nggak bagaimana ini seharusnya mereka bisa aja khawatir, mereka bisa aja merasa aduh, apalagi untuk umur mereka, untuk usia mereka. Inilah usia-usia rentan yang paling kena, ya paling terdampak besar ketika kalau COVID itu hinggap di mereka. Ya, tapi kita bisa lihat nggak bahwa Tuhan selalu menyertai, ya, piwa-piwa kita, bapak ibu kita, ya, orang tua kita. Bahkan kita bisa melihat senyumnya, ya, semangatnya, ya, itu sangat luar biasa. Ya, bahkan tidak ada yang off cam satupun. Kenapa? Karena saking sukacitanya satu sama lain. That's the blessing yang Tuhan kasih kepada hidup mereka. Mereka masih begitu semangat. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa Tuhan bersama dengan mereka. Dan mereka nggak perlu takut apapun yang terjadi karena ya hidup mereka udah di tangan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mungkin kita yang muda hari ini, kita masih terbelenggu oleh kekhawatiran, kita masih fokus kepada pandemi ini kemudian dan semua dampaknya dan menjadi melupakan Tuhan, atau kita lebih fokus kepada blessing Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan mau kita melihat penyertaannya Dia, bahkan perlindungan dari Tuhan itu sendiri.
Di Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kita percaya gak bahwa the blessing of God, berkat dari Tuhan itulah yang menjadi kita kaya. Mungkin tadi seperti saya bilang tadi, di slide saya nggak ada bilang, oke, nanti kamu dapat 10 juta ya, kamu dapat 100 juta ya, kamu dapat rumah mewah ya, kamu dapat mobil ini ya. Yang saya mau kita highlight adalah berkat Tuhan itu adalah berbicara tentang relationship, hubungan dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan itu semua karena sayangnya Dia. Sehingga yang kita bisa melihat adalah dari sudut pandang bagaimana Tuhan mengasihi kita. Bukan ada take and give. Oke, saya mau berkat Tuhan, saya lakukan ini ya. Saya mau berkat Tuhan, saya nanti pelayanan 24 jam ya, lalu saya dapat berkat Tuhan. No, ini bicara tentang Tuhan. Ini bicara tentang Tuhan dan kasih-Nya yang menjadikan kita kaya. Ya, mungkin kita nggak kaya secara material, tapi kalau kita lihat ini kaya gak? Bagi saya ini kaya banget. Senyumnya mereka, semangatnya mereka, itu menjadikan kita kaya. Kaya dalam hati kita, dalam rohani kita. Kita jadi merasa, wah, kok saya khawatir ya, sementara piwa-piwa saya nggak khawatir. Wah, kok saya bermuram durja ya, sementara piwa-piwa saya atau orang tua kita happy dan sukacita. Kenapa? Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. So hari ini berharap ketika kita melihat blessing yang Tuhan kasih kepada umatnya, kita akan berkata, I'm blessed because I have God in my life. Ya, kita nggak akan lagi khawatir karena wah saya nggak ada uang, saya pandemi ini justru terdampak, saya sakit, saya kena COVID juga dan segala macam. Nah kita akan tetap berkata, I'm blessed because I have God in my life. Ya, kita nggak akan lebih percaya kepada batu, kepada pohon, kepada uang, kepada pekerjaan, karena berkat itu sendiri adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, 3 hal hari ini yang kita belajar tentang blessing as God's people. Yang pertama adalah God's provision, penyediaan Tuhan, penyertaan Tuhan, God protection, and God's presence. Berharap ini membantu kita untuk di masa pandemi ini, di masa yang nggak gampang ini, kita bersatu sebagai umat Tuhan. Dan kita bisa melihat, wow, ini this the privilege untuk menjadi umat Tuhan, karena Tuhan selalu sediakan, Tuhan selalu jaga, dan Tuhan selalu hadir di tengah-tengah hidup saya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur oleh karena penyertaan Kau Tuhan. Kadang kami khawatir karena kami tidak dapat berkat berupa materi. Karena kami khawatir karena kami tidak dapat berkat karena kami dalam pekerjaan kami. Tapi kami bersyukur bahwa ada berkat sejati yang kami dapatkan spesial karena kami umat Engkau. Adalah Engkau itu sendiri. Kami bisa merasakan penyediaan Engkau. Kami bisa merasakan perlindungan Engkau. Dan bahkan kami juga bisa merasakan ada Engkau selalu ada. Selalu melihat kami. Selalu mendengar kami, bahkan selalu merasakan apa yang kami rasakan. Kami percaya itu Tuhan, bagaimana Engkau adalah Tuhan yang hidup. Kami tidak menyembah pohon dan batu, yang tidak bisa mendengar kami ketika kami sedang menangis dan sedang meminta tolong. Kami bersyukur kami tidak menyembah pohon dan batu yang tidak bisa melihat kami ketika kami sedang dalam kesusahan. Tapi Engkau melihat itu Tuhan. That's the blessing yang sejati yang kami seharusnya bersyukur hari ini. Ampuni kami Tuhan ketika kami masih terlalu takut, terlalu khawatir, dan kami melupakan Engkau di masa pandemi ini. Padahal berkat Tuhan selalu ada, yaitu Engkau itu sendiri. Terima kasih Tuhan, sertai segala semua brother sister yang mungkin sedang terdampak hari ini. Kau sembuhkan, dan bahkan juga ketika mereka lagi terdampak juga secara ekonomi, sosial, mereka juga dapat penghiburan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, sertai hidup kami, dan percaya Engkau adalah Tuhan yang senantiasa memberkati kami sampai kepada akhirnya. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Amin.